Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismia dengan NIM 24109191320041 akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal dengan dosen pengampu Dr. Oski Liandri, Master Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis, membrane superioris, vakularisasi, dan juga inervasi pada sistem muskuloskeletal. Langsung saja. Yang pertama yaitu regiotorakis atau pada bagian dada. Nah, di sini terdapat struktur tulang bagian dada. Yang pertama yaitu corpus vertebrae thoracicae 1 yang terdapat pada tulang paling atas dekat antara leher ini jika kita melihatnya, dan yang tengah ini antara corpus vertebrae thoracicae 1 dan juga corpus sterni terdapat manubrium sterni. Jadi dia berada pada dua antara tulang itu. Nah, yang panjang ini pada bagian medial itu terdapat corpus sterni. Untuk tulang-tulangnya terbagi menjadi costa yang terbagi menjadi beberapa bagian lagi seperti pada gambar. Dan bagian dalam juga terdapat cartilago costalis yang terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk ujung di bagian medial atau tengah ini terdapat processus siphoideus. Nah, untuk tulang ini juga terdapat pada sampingnya yaitu costa, dan terdapat dua titik yang bernama costae fluctuantes. Nah, untuk gambar yang tengah akan kita jabarkan seperti gambar di sampingnya. Jika dilihat lebih dalam lagi, gambar tersebut terbagi menjadi beberapa nama struktur. Yang pertama yaitu yang paling atas terdapat incisura suprasternalis. Di sampingnya terdapat fovea untuk clavikula. Di bawahnya yang sampingnya terdapat fovea untuk cartilago costalis 1 dan berurut sampai bawah seperti pada gambar. Fovea untuk cartilago costalis 2, fovea untuk cartilago costalis 3, fovea untuk cartilago costalis 4, dan juga seterusnya sampai pada fovea untuk cartilago costalis 7. Di bagian samping kita juga dapat melihat terdapat manubrium sterni. Nah, untuk tengah ini pembatas terdapat angulus sterni, dan bagian lapangnya ini terdapat corpus sterni. Dan untuk ujung ini kita dinamakan processus siphoideus. Seperti ini, processus siphoideus sama dengan ini, processus siphoideus. Baik, kita lanjut ke bagian ototnya. Otot pada regiotorakis atau dada. Pada tulang ini terdapat beberapa otot. Yang pertama yaitu brachialis yang di sini. Untuk bagian samping yang sedikit ini brachioradialis. Untuk ujung ini terdapat tendo communis, musculorum flexorum, dan
di atas sini yang berwarna biru ini terdapat M. deltoideus. Untuk tengah di bagian sini terdapat M. teres minor. Nah, di sini juga di dekat itu tadi, di dekat M. teres minor terdapat caput longum M. tripes brachii. Di bawahnya, di sampingnya ada berjejer M. pectoralis major, di belakangnya M. latissimus dorsi, dan di belakangnya lagi ada M. teres mayor. Nah, di atasnya tuh terdapat M. subscapularis, dan di atasnya lagi terdapat M. suprapinatus. Untuk bagian atas juga terdapat M. deltoideus, M. pectoralis minor yang terdapat pada dekat M. coracobrachialis dan caput. Juga terdapat M. pectoralis mayor di sini. Nah, untuk bagian tengah ini yang terbagi-bagi terdapat M. pectoralis minor, dan juga di bawahnya terdapat M. serratus anterior. Lanjut, kita pada membri superioris atau anggota gerak atas, di mana anggota gerak ini merupakan tangan dari lengan atas, lengan bawah, dan juga telapak tangan. Kita pertama yaitu lengannya. Di sini terdapat clavicula dan juga scapula. Untuk strukturnya yaitu terdapat angulus superior, extremitas sternalis sesuai pada tunjukan. Nah, di sini juga terdapat incisura scapulae dekat bahu kita, dan ujung dari ujung scapula terdapat angulus inferior, dan bagian samping terdapat margo lateralis. Untuk lengan terbagi menjadi humerus, dan di lengan atas terdapat humerus, lengan bawah terdapat radiulus dan juga ulna. Bagian lengan atas terdapat tuberositas deltoidea seperti pada gambar. Nah, untuk pembatas antara lengan atas dan juga lengan bawah terdapat troklea, di mana di sini terdapat troklea, dan di sampingnya yaitu pasangannya terdapat capitulum humeri. Lanjut, kita ke bagian telapak tangan. Di sini terdapat ibu jari yang terdiri dari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kalingking. Untuk bagian ujung sini dinamakan M. flexor digitorum profundus. Ujung ini pada jari tengah dinamakan caput traversum M. adductor pollicis. Untuk jari kelingking dinamakan M. interoxeus palmaris 4. Dan pada bagian atas terdapat os glutanum, juga terdapat os capoideum, dan antaranya juga terdapat os capitatum. Untuk bagian
yang terdapat pada perbatasan, terdapat abductor dan flexor pollicis brevis. Dan masih banyak lagi struktur-struktur lainnya yang dapat kita lihat pada gambar. Kita lanjut ke otot yang terdapat pada member superior atau anggota gerak atas. Yang pertama kita pada lengan atas. Di sini terdapat otot brachialis. Juga terdapat caput medial triceps, deltoideus. Di bagian bawah terdapat epicondylus medialis. Di atasnya terdapat pronator teres. Juga terdapat caput lateral triceps. Juga ada sulcus bipitalis. Untuk bagian lengan ulnanya terdapat triceps, biceps. Bagian atas ada triceps. Di bagian bawah terdapat brachioradialis. Di bagian samping sini terdapat extensor pollicis brevis. Lanjut, kita pada vaskularisasi atau sirkulasi darah pada sistem muskuloskeletal. Nah, di sini terdapat denyut nadi temporalis, ada arteri axillaris yang terletak pada lengan. Juga pada lengan terdapat arteri ulnaris, arteri radialis, arteri interosa communis. Juga ada arteri brachialis. Di samping terdapat bagian toraks, terdapat arcus artoae, arteri subclavia, dan di bagian tengah ini terdapat arteri renalis. Di atasnya terdapat arteri mesenterica superior. Untuk bagian bawah mendekati di bagian bawah di bagian pinggul terdapat arteri iliaca communis, arteri iliaca externa, arteri iliaca interna. Dan masih banyak arteri lainnya yang dapat kita lihat pada gambar. Nah, di sini kita juga dapat melihat penjabarannya, yaitu arteri pada lengan terdapat arteri axillaris, teres mayor. Di sini terdapat arteri colateralis ulnaris superior. Di bawahnya ada arteri colateralis ulnaris inferior. Di bawahnya terdapat arteri recurrens ulnaris anterior yang saling berkesinambungan. Yang di bawah juga terdapat arteri radialis, column radi, arteri recurrens radialis, arteri interosae recurrens, dan banyak arteri lainnya. Lanjut kita ke inervasi, yaitu penyaluran saraf sistem muskuloskeletal yang melibatkan saraf somatik yang berasal dari sistem saraf perifer. Saraf ini bertanggung jawab atas kontrol gerakan otot dan juga kontrol motorik.
serta sensorik atau persepsi sentuhan, nyeri, dan juga propriosepsi. Di sini dapat kita lihat ada berbagai saraf seperti saraf envagus, saraf enfacialis, oculus pada mata, pulmo paru-paru, dan di samping terdapat intercostalis, cutaneus lateralis. Di bagian dalam terdapat communicans, dan di samping terdapat truncus nervis spinalis, intercostalis juga, dan masih banyak inner saraf lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata atau petunjuk, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih juga Dok atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.